Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal membahas putar informasi martabak. Gue akan berikan tips dan triknya membuat martabak. Jadi kan buat martabak itu banyak trik-triknya ya. Nah, terus juga gue bakal menjelaskan bagaimana cara membuat adonan martabak bangka manis biasa sama adonan martabak bangka manis premium. Itu kan pasti ada perbedaan ya, mulai dari bahan, terus juga adonan, sampai cara pembuatannya. Nah, terus juga di sini gue bakal ngebahas bagaimana caranya membuat box martabak, terus juga bekerja sama dengan GrabFood maupun GoFood. Jika untuk memasarkan martabak selain menjual secara langsung, perlu juga memasarkan melalui GrabFood dan juga GoFood. Itu agar meningkatkan penjualan usaha martabak. Nah, di channel juga gue bakal bahas cara merekrut karyawan, menggaji karyawan, sampai pembuatan box dan martabak dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa tonton video-video pembahasan yang lainnya, siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan. Terus juga jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terupdate dan terbaru mengenai usaha martabak dari channel ini. Di video pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin bagaimana caranya membuat martabak pizza 8 rasa. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar martabak pizza, jadi martabak pizza itu dia itu bentuknya berbeda dengan martabak pada umumnya. Kalau martabak pada umumnya kan bentuknya dilipat ya dikasih topping coklat, keju, terus dilipat. Nah, kalau martabak pizza ini bentuknya dia dilebarin, dia tidak dilipat. Nanti di atasnya itu ada berbagai macam topping seperti pizza pada umumnya, dia nanti bentuknya segitiga. Nah, kali ini gue bakal pakai topping yang 8 rasa. Nanti kan ada teknik pemotongannya, gimana sih motong martabak pizza biar jadi bentuk 8 rasa. Oke, sebelum membuat itu, gue bakal memberikan terlebih dahulu apa saja bahan adonannya dan juga topping-toppingnya serta alat pembuatannya. Nah, di depan gue ini udah tersedia semuanya. Gue bakal jelasin satu-satu secara detail takarannya dan juga harga-harganya. Oke, yang pertama yang bakal gue jelasin adalah yang ini. Ini tepung terigu segitiga biru. Nah, gue pakai merek yang segitiga biru karena untuk pembuatan martabak ini udah cukup bagus ya, apalagi untuk martabak yang premium ya. 1 kilonya ini harganya 10.000, bisa ada yang 11.000 atau 12.000. Ini udah bentuk kripekan, jadi teman-teman nanti tinggal beli aja yang bentuk kripekan. Nah, tips dari gue adalah jangan pakai tepung terigu yang full semuanya itu protein tinggi seperti yang merek Cakra. Nanti di kulit martabaknya itu dia bisa lebih keras. Karena kalau martabak tepung terigu yang Cakra itu dia khusus untuk martabak telur, dia kan lebih elastis ya. Nah, oke, selanjutnya gue pakai ini gue pakai air 300 ml. Nanti gue bakal buat yang 250 gram tepung terigu pakai air 300 ml. Nanti bisa jadi satu loyang itu takarannya kan berbeda-beda nanti. Untuk takaran loyang 22, 24, 18, 20 itu nanti berbeda-beda. Nanti bakal gue cantumkan berapa sih takaran-takaran adonannya. Oke, selanjutnya gue pakai di sini pakai telur, tapi gue nanti bakal pakai kuningnya aja. Gue nggak bakal pakai putihnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih nggak pakai putihnya? Oke, jadi putih martabak itu di martabak nanti yang pertama dia bisa membuat kulit martabak keras. Nah, karena di putih martabak itu lebih banyak proteinnya. Jadi nanti gue cuma pakai kuningnya doang. Yang kedua, pengurangan putih telur akan mengurangi bau amis di martabak ketika martabak itu mulai terasa dingin. Nah, otomatis gue cuma pakai kuningnya doang. Itu triknya. Jadi untuk 250 gram gue pakai 1 telur. Oke, selanjutnya sini gue ada garam. Gue pakai dikit aja sih, cuman ya paling seujung ini doang, seujung sendok teh segini lah. Ini untuk penyimbang rasa aja. Oke, selanjutnya untuk pelembut martabaknya gue pakai ini Spontan ECS. Ini pelembut kue, satu botolnya ini kisaran harga 5.000. Kalian juga bisa menggantinya dengan Spontan ECS yang merek Wisman. Itu kan ada yang merek Wisman, itu harganya 15.000, itu lebih mahal. Ini sebenarnya bahan pembuatannya sih dari butter ya, yang dicampur komposisi yang lainnya sehingga dia bentuk cairan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk wanginya gue pakai ini vanilla merek Red Bell. Ini sebotol kisaran harga 20 sampai 25.000, nanti beda-beda tergantung toko pembuatannya. Kalau nggak ada di tempat kalian bisa makanya belinya di online shop.
Oke, selanjutnya gue pakai ini ya. Ini salah satu yang paling penting, baking soda untuk pembuatan martabak. Jadi buat martabak itu harus ada baking sodanya agar dia bisa bersarang dan juga dia bisa mengembang. Kalau nggak ada ya dia nggak bakal ngebentuk gitu sarang dan juga pengembangannya. Oke, kenapa gue cuma pakai baking soda? Nih gue pakai baking soda merek Asahi. Gue nggak pakai ini. Gue nggak pakai yang merek kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini kan dia bukan baking soda ya. Dia baking powder. Baking powder itu beda dengan baking soda. Kalau baking powder itu biasanya bagusnya itu di 1 jam sampai 2 jam awal doang. Nanti untuk 3 jam 4 jam ke atasnya dia kurang bekerja. Nah, biasanya gue pakai baking soda. Jadi ya kalau misalnya gue di toko kan nggak mungkin gue buat adonan itu langsung 8 kilo atau langsung 1 pel ya. Biasanya gue buat martabak itu paling 4 kilo dulu. Nanti ketika jam 7 malam udah mulai habis, gue buat lagi. Nah, selama pembuatan itu kan gue nggak bakal mungkin resting selama 4 jam ya, kan itu kelamaan. Nah, gue biasanya campur soda Asahi sama baking powder. Jadi kan baking powder ini karena di 1 jam sampai 2 jam awal bagus, dia bisa kombinasi dengan ini. Nanti ketika udah 3 jam sampai 4 jam ke atas, gue cuma manfaatin cara kerja dari soda Asahi ini. Oke, ya untuk baking soda pakai yang merek Asahi ya, karena kan ada yang ya inisial R atau inisial HM ya. Nah, itu juga baking soda, cuman yang gue sih lebih suka pakai ini ya, yang merek Asahi. Ini pengembangannya lebih bagus. Oke, ini untuk seperempat kisaran harga 5.000. Kalian bisa dapatkan di toko bahan kue. Oke, selanjutnya gue pakai ini Sudenko, biar menambah cita rasa adonan aja. Ini lebih wangi. Ini gue pakai yang 27 gram. Ini ya kisaran harga 3.000 sampai 3.500. Oke, untuk gula gue pakai gula putih biasa. Nah, untuk takaran 250 gram tepung gue pakai gula di antara 10 gram sampai 50 gram. Nah, jadi ini range-nya atau batas takaran gula yang bisa dituangkan ke adonan. Oke, kalau misalkan kelebihan, apa efeknya? Kalau kelebihan, nanti di loyang martabak itu dia bisa lengket, dia bakal susah diangkatnya. Karena kan gula itu kalau meleleh dia bentuk karamel ya, dia akan lengket. Dan ya kalau ketemu loyang, apalagi loyang biasa gitu ya, bukan loyang premium, dia bakal susah banget diangkatnya. Nah, kalau misalkan kekurangan gula di dalam loyang, apa efeknya? Jadi efeknya itu di loyang martabak, dia kulit bagian pinggir ininya ya, bagian sisi ini dia bakal mengelupas. Nah, kenapa bisa mengelupas? Yang karena kekurangan gula. Jadi kan kalau kekurangan gula, dia bakal nggak nempel gitu di sini. Kalau kebanyakan dia bakal nempel banget. Nah, kalau kekurangan gula ini, nanti dampaknya kalian nggak bisa melihat bagaimana sih kondisi kulit martabak bagian bawah, gosong atau belum gitu kan. Karena fungsi dari melihat pinggiran kulit ini adalah menggambarkan kondisi bagian bawah. Kalau kulit bagian pinggir ini udah mulai gosong gitu, ya bagian bawahnya juga pasti gosong. Nah, karena jadi fungsinya untuk melihat kulit pinggiran ini adalah untuk melihat kulit bagian bawah. Jadi harus menempel di loyang ini. Nah, oke, bagi banyak video yang menjelaskan takaran gula itu berbeda-beda, tapi tidak menjelaskan kalau pakai segini kenapa, kalau pakai kebanyakan kenapa. Nah, jadi takaran gula itu disesuaikan dengan tipe loyang, karena tipe loyang itu karakteristiknya berbeda-beda. Nggak semua tipe loyang itu bahan pembuatan sama ya. Oke, contoh di toko gua ada 2 CV pembuatan loyang. Dari bentuk aja udah berbeda, ada yang bentuknya bagus, ada yang bentuknya nggak terlalu bagus. Nah, terus juga 2 CV ini adalah CV IB sama CV HK. Nah, yang CV IB ini yang ada di depan gua nih. Nah, CV IB ini kalau gue pakai 50 gram untuk 250 gram tepung, dia lama kelamaan dia bakal lengket banget. Otomatis gue takarannya dikurangin dong, nggak pakai 50 gram. Nah, seminimal mungkin. Nah, gue pakai 10 gram. Gue pernah buat itu di martabak keju ya. Gue pakai 10 gram, dia bisa nempel di sini.
ya kan. Nah otomatis gue pakai 10 gram aja, nggak usah kebanyakan. Nanti cara penambahannya adalah ketika adonan setengah matang ditambahin gula. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tukang martabak, kenapa ketika dimasak ditambahin gula lagi? Padahal kan kalau mau berpikir ya berpikir cara kritis lah, kan di adonan pasti ditambahin gula dong. Kenapa sih ketika udah masak ditambahin lagi? Nah itu juga salah satu triknya. Jadi ketika di adonan nggak terlalu banyak kasih gula agar bisa diangkatnya. Oke, untuk yang CV satu lagi, CV HK, mungkin teman-teman ada yang tahu ya CV HK sama CV IB kan. Nah CV HK ini kalau pakai gula di 10 gram, 20 gram, dia mengelupas. Dia mengelupas pinggirannya karena emang loyangnya dia lebih licin ya. Nah otomatis ya karena mengelupas itu gue pakai dimaksimalin, gue pakai di 50 gram. Nah pasti pakai 50 gram, dia ininya nempel. Jadi setiap CV itu berbeda-beda untuk loyangnya. Jadi teman-teman menyesuaikan nih dengan tipe loyang kalian yang ada di rumah. Kalau pakai 10 gram ngelupas, kalian tambahin ya pakai 25 gram lah. Kalau misalkan dipakai 50 gram loyangnya itu lengket banget ya kalian turunin. Jadi bisa menyesuaikan aja. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin untuk alat-alat pembuatannya. Nah, yang pertama gue jelasin adalah ini. Ini timbangan. Jadi gue pakai timbangan digital. Jadi untuk teman-teman yang buat martabak, karena membuat kue ya, jadi takaran itu harus pas. Jangan sampai kelebihan. Nanti kalau kelebihan, adonan itu nggak bakal jadi. Dia bisa kekentalan atau keenceran. Jadi biar pasti teman-teman harus menggunakan timbangan yang digital. Ini maksimal 5 kilo. Nah ini gue beli di toko biasa. Kalau di toko online itu lebih murah. Ini kisaran harga 40.000. Oke, selanjutnya sini gue pakai sarung tangan plastik. Ini nanti kan karena ini buat martabak pizza, jadi ada selai yang dipegang di tangan, nanti diolesi. Jadi karena martabak pizza ini adalah tipe martabak premium. Nah karena kan kalau pembeli itu kan pasti kan akan ada yang apa ya, kayak kelihatannya kotor gitu kan kalau misalkan buat martabak itu langsung pegang di tangan. Nah untuk itulah biasanya gue gunakan ini gue pakai sarung tangan plastik. Oke, selanjutnya untuk mengaduknya gue pakai ini pengocok telur atau balanus ya. Ini kisaran harga 15.000. Nah karena gue cuma bikin 250 gram, gue pakai ini aja. Nanti ada teknik pengadukannya. Bagaimana cara teknik pengadukannya nanti tonton sampai cara pembuatan ya. Nah, gue nggak pakai rotan atau nggak pakai kain dililit jadi satu ya. Dalam satu ikatan itu ada 4-5 ikatan. Nah, kalau untuk di atasnya 1,5 kilo atau sampai 2 kilo ke atas lah, itu baru pakai rotan. Karena kan kalau pakai ini nggak bakal kuat juga. Kalau pakai mixer juga kan nggak bakal kuat ya untuk 2 kilo, nanti bisa rusak. Oke, banyak yang bertanya gimana bang kalau misalnya buat 250 gram itu pakai mixer. Kalian bisa aja pakai mixer, cuma nanti teknik pengadukannya itu sambil tarik-tarik ke atas. Jadi ya bukan hanya cuma diputar-putar aja gitu kan, tapi ada teknik pengadukannya. Oke, selanjutnya alat pembuatan selanjutnya adalah ini loyang yang gue punya ini adalah loyang tipe loyang premium. Dia lebih tebal bentuknya, terus juga lebih berat. Ini bisa sampai berat 15 kilo. Kalau yang biasa kan ya paling juga beratnya cuma 5 kilo atau 7 kilo ya. Nah, kelebihan dari loyang premium adalah dia tidak mudah gosong karena bentuknya lebih tebal. Jadi api yang ke loyang itu akan lebih diredam karena bentuknya tebal. Kalau misalnya tipis ya kayak penggorengan lah, itu akan lebih mudah gosong. Oke, ini kisaran harga 300.000 sampai 500.000, nanti tergantung diameternya karena setiap diameter pasti kan harganya berbeda-beda. Gue pakai bentuk loyang yang bulat. Nah, kalau di toko gue biasanya martabak pizza itu ada yang bentuk love. Gue punya loyang love-nya, nanti cetakannya beda. Ada juga martabak yang kayak 16 rasa atau martabak yang 25 rasa ya, itu pakai loyang yang bentuk kotak. Nah, itu juga setiap harganya berbeda-beda. Oke, selanjutnya gue jelasin topping-toppingnya. Oke, topping-toppingnya. Oke, untuk olesan dulu ya. Untuk olesan di sini gue pakai Blue Band. Ini udah cukup bagus untuk pembuatan Blue Band. Nah,
tips dalam beli blue band adalah belilah yang bentuk lipekan, jangan yang bentuk kaleng seperti ini. Kalau bentuk kaleng seperti ini untuk 2 kilo itu harganya 80.000. Tapi kalau bentuk lipekan 1 kilonya itu harganya 22.000. Jadi kan bisa sampai setengahnya. Karena kan ya kalau di kaleng ini pasti mahal di kalengnya. Kalian bisa pakai kaleng ketika awal penjualan. Karena kan untuk tempat blue band ya, dan juga untuk memberikan informasi kepada pembeli bahwa kalian itu untuk olesannya pakai blue band. Terus juga untuk butter, ini gue pakai butter yang merek Wisman. Nah, untuk Wisman juga gue beli yang bentuk lipekan. Kalau ini kan satu kalengnya bisa 180, kan ada yang 200.000 ya. Kalau di toko online shop biasanya lebih murah. Nah, kalau bentuk lipekan itu yang ya kira-kira 100 gram ya, itu harganya 10.000. Jadi lebih murah ya. 100 gram atau 50 gram itu 10.000. Jadi kan kalau ya ini karena bentuk 450 gram dikalikan itu bisa perbedaannya hampir 90.000. Itu kan lumayan juga ya. Jadi tipsnya adalah kalau kalian beli margarin dan juga butter, belilah yang bentuk lipekan, jangan yang bentuk kalengan. Oke, topping selanjutnya ini gue ada kacang. Nah, ini kacang gue buat sendiri, biasalah kacang kupas, terus juga disangrai, terus juga nanti di blender ya. Nah, jadi kacang juga ada teknik pembuatannya. Jadi bukan cuma kacang biasa gitu kan. Sebenarnya di toko juga ada kacang yang udah jadi, udah yang dibelah-belah ya. Tapi itu bentuknya terlalu apa ya? Bentuk kacangnya itu terlalu besar-besar banget gitu potongannya. Dan juga kalau dihitung-hitung sih lebih irit dan lebih mudah lebih irit harganya itu kalau buat sendiri. Kalian beli aja yang 1 kilo kacang kupas atau yang setengah kilo itu harganya setengah kilo 15.000 ya, kalau 1 kilo 30.000. Atau kalian juga bisa menambahkan ini kacang wijen ya, sama juga kacang wijen disangrai. Karena kalau nggak disangrai nanti kacangnya itu aroma bau mentah kan. Tahu sendiri lah, kacang aroma mentah sama kacang yang udah matang kan pasti berbeda aromanya. Pasti lebih enak yang udah matang dong. Oke, selanjutnya toppingnya ini gue pakai selai strawberry. Nah, kalian bisa pakai yang merek Morin ya. Itu kalau yang ya harganya lumayan merek Morin, tapi rasanya juga bagus. Kalau untuk yang biasa, kalian bisa pakai yang seperempat itu 5.000 di toko kue bahan juga itu ada. Biasanya kalau martabak biasa, kalau ada topping strawberry atau blueberry, dia pakai yang topping biasa, yang seperempat itu cuma 5.000. Oke, selanjutnya, nah di sini gue pakai Oreo. Ini Oreo ya biasa ya. Satu ini yang berat berapa nih? 133 gram. Nah, ini harganya 8.500. Nanti ini buat topping tambahan di atasnya. Sebenarnya untuk martabak 8 rasa itu toppingnya berbagai macam ya. Ada yang ya kalau coklat premiumnya ada yang pakai Silver Queen, atau ada yang pakai Nutella, atau ada pakai ya kayak semacam apa sih namanya itu? Ada lagi coklat premium Ovomaltine ya, yang kayak di belakang gue nih. Ini Ovomaltine Crunch. Ini harganya juga lumayan ya, 70.000 lah atau 75.000 untuk satu botol ini. Oke, selanjutnya gue pakai ini Ceres biasa. Ini yang merek Garuda. Jadi merek Garuda itu menurut gue udah bagus, atau teman-teman bisa gantinya dengan Holland ya. Itu setengah kilo 18.000. Kalau yang murahan ada yang ya paling sekitar harga perapatnya itu 5.000-an ya. Cuman rasanya itu kurang enak. Jadi menurut gua mending pakai yang ini aja nih, yang merek Garuda. Kalian bisa beli di harga 9.000 untuk seperapatnya. Jadi nggak usah banyak-banyak juga kalau untuk pembuatan di rumah. Oke, untuk selai selanjutnya gua pakai yang ini. Ini gua pakai yang rasa susu. Ini merek Collins. Nah, jadi gue pakai topping untuk selainya merek Collins. Ini rasa susu, nanti ada rasa coklat juga, ada rasa strawberry. Nah, kalian juga bisa menambahkan yang coklatnya ya. Kalau pengen ada yang crunchy-crunchy-nya, kalian bisa pakai yang ini, merek Golden Field, atau yang merek Chocomaltine. Nah, kalau Golden Field ini 1 kilonya atau 1 pelnya itu harga 40.000. Di online shop juga ada.
Kalau yang Chocomaltin ini dia lebih mahal, ini kisaran harga ya 75.000 lah. Ya, rasanya lebih enak lah kalau merek Elmer ya, Chocomaltin ya. Terus juga kalau untuk Slay Colin ini harganya per kilo itu 25.000. Gue beli di online shop, ini lagi ada promo ya, buy one get one. Jadi gue beli beberapa gitu kan untuk stay topping. Cuman untuk yang tiramisu ya, dibandingkan yang merek Elmer, itu lebih enak yang Elmer. Kalau yang merek Colin, dia agak-agak ada rasa asinnya ya, dia rasanya terlalu berlebihan. Terus juga yang merek susunya dia enak, yang merek Colin. Yang paling gue suka ya itu yang merek yang rasa susunya aja sih. Terus juga ya nanti gue pakai keju untuk tambahannya. Paling nanti gue kombinasiin dengan selai ya. Karena kan cuma keju doang, agak kurang ini. Nah, ini gue pakai merek Kraft Cheddar. Jadi buat temen-temen yang pengen keju buat martabak untuk tipe martabak premium, ya rekomendasi dari saya adalah kalian pakai yang merek Kraft Cheddar yang untuk martabak. Atau cadangannya kalian pakai Procis yang merek premium, jangan yang gold ya. Kalau yang gold itu agak kurang berasa rasanya. Oke, untuk keju cheddar sendiri ini persegini ya 2 kilo. Kalau ini kan karena cheddar ini 200.000. Nah, kalau yang buat khusus martabak juga ada, itu harganya kisaran 135.000. Jadi ya kalau budgetnya kurang, mending yang 135.000 aja, itu juga udah cukup. Kalau yang untuk Procis premium itu 2 kilo kayaknya kisaran harga 120.000 lah. Jadi beda ya hampir 10.000 sampai 15.000 dengan Kraft Cheddar martabak. Oke, tadi udah gue jelasin bahan adonannya dan juga alat pembuatannya sampai topping-toppingnya. Nah, oh iya, nanti cara pembuatan ini ada banyak tips dan triknya. Kalian bisa perhatikan sampai dengan selesai ya. Nanti kan ada perbedaan-perbedaannya dan juga ada ilmu-ilmu tambahannya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja saya kasih tahu cara pembuatannya. Nah, ini bahan-bahannya udah di depan saya. Oke, yang pertama dimasukkan adalah dimasukkan air terlebih dahulu. Ini yang 300 ml ya, untuk 250 gram tepung. Oke, setelah itu adalah yang terlebih dahulu saya masukkan ini gula. Ini gula 30 gram. Kenapa saya masukkan terlebih dahulu? Ini untuk melarutkan. Jadi jangan sampai gulanya itu nggak larut ya. Apalagi kalau pakai yang di minimal gitu kan, yang cuma 10 gram. Saya masukkan semuanya. Oke, dan saya aduk. Pastikan gula benar-benar tercampur rata. Oke, setelah sudah tercampur semuanya, saya masukkan adalah telur. Ini kuning telurnya aja. Oke. Terus kita aduk. Oke, setelah itu saya masukkan ya sedikit gula lah. Segini aja seujungnya ya. Dan saya aduk lagi. Oke, selanjutnya saya masukkan baking sodanya. Nah, masukkan baking soda itu ketika pelarutan. Jadi supaya baking sodanya ini tercampur rata. Kalau setelah adonan masuk, ya itu kan nggak tercampur rata ya. Nanti di loyangnya itu nanti ada yang kena baking soda, ada yang enggak, ada yang kebuka, dan juga ada yang nggak kebuka sarangnya. Oke, gue pakai untuk 250 gram pakai setengah aja. Oke, dan diaduk terlebih dahulu sampai benar-benar tercampur.
Setelah tercampur, gue pakai ini pelembut kue spontan SCS. Gue pakai 1 sendok teh untuk 250 gram tepung. Ini bisa membuat martabak lebih lembut. Oke, selanjutnya gue pakai vanilla merek Red Bell. Ya, vanilla merek Red Bell. Gue pakai ya setengah aja lah. Oke, gue aduk lagi. Oke, setelah dicampur, gue masukkan susu Denkau. Ini yang 27 gram. Gue masukkan semua 1 saset. Dan diaduk. Ini untuk menambah cita rasa dari martabak. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gue masukkan terigu merek segitiga biru sedikit demi sedikit. Ini terigunya 250 gram. Dan sambil diaduk. Oke, ketika udah tercampur semua, jadi teknik pengadukannya adalah sambil diangkat-angkat ke atas. Yang pakai mixer juga, nanti pakai mixernya bisa ditarik-tarik ke atas ya. Jadi seperti ini. Tarik-tarik ke atas, bukan cuma diputar-putar. Sampai adonan benar-benar kalis. Untuk 250 gram tepung kurang lebih sampai 5 menitan. Teknik pengadukannya seperti mencangkul, ditarik-tarik ke atas. Oke, setelah adonan udah kalis ya kurang lebih untuk 250 gram itu mengadukannya 5 menit. Nah, selanjutnya adonan di resting selama 4 jam. Kenapa 4 jam? Kalau cuman restingan selama 1 jam atau 2 jam ya, atau 3 jam itu kurang maksimal. Nah, biasanya kalau untuk jualan martabak itu jam 12 buat martabak, nanti ketika jam 4
ketika waktunya sore ya baru berjualan. Nah, pressingan 4 jam itu menurut pengalaman saya adalah ketika berjualan itu waktu terbaik untuk adonan dia bisa mengembang. Jadi nanti tekstur pengembangannya itu lebih baik timbang cuma 1 jam. Nah, jadi buat teman-teman ketika buat martabak, kok martabaknya nggak ngembang ya? Ya, teman-teman perhatikan cara pressingan, berapa lama waktu pressingan. Kalau cuma 1 jam ya kurang maksimal pengembangannya. Yang terbaik adalah, dan rekomendasi saya adalah waktunya 4 jam. Oke, selama pressingan itu saya akan tutup adonan dengan lap. Nanti setelah 4 jam saya akan kasih tahu bagaimana cara pembuatannya. Oke, sebelum masak martabak, nah terlebih dahulu gue akan manaskan loyangnya. Ini gue pun kompornya. Ini gue pakai kompor khusus martabak ya. Ini gue pernah bahas di channel sebelumnya bagaimana cara menghidupkannya. Oke, karena ini kompor khusus martabak, ada trik sendiri untuk penanganannya. Nah, yang pertama dihidupkan adalah korek terlebih dahulu. Karena ini kan tidak ada pemantiknya. Nanti gue hidupkan ininya, baru gue buka keran gasnya. Ini ada 2, di sini ada yang di atas keran gasnya dan juga yang di bawah. Yang di atas ini untuk tungku yang bagian luar yang paling besar, dan yang ini paling bawah untuk tungku yang bagian dalam. Untuk detailnya kalian bisa ngeliat di link yang pernah ini di bawah deskripsi, saya pernah bahas untuk spesifikasi kompor khusus martabak. Oke, gue bakal menghidupkan terlebih dahulu koreknya. Nah, ketika sudah hidup, masukin ke bawah. Gue buka keran gas yang bagian luar terlebih dahulu. Oke, ini sudah hidup. Selanjutnya gue buka keran gas yang bagian dalam. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada 2. Ini ada keran bukaan yang bagian pertama, ini yang kedua, ini yang atas, ini yang bawah. Nah, kalau yang atas yang ini nih, ini untuk apinya bagian luar, dia yang diameter paling besar. Gue matiin ya. Tuh. Nah, yang satu lagi ada yang paling bawah. Ketika menghidupkan kompor, yang lebih dahulu dihidupkan adalah yang ini, yang paling luar. Nanti yang paling bawah untuk yang kecil tinggal dibuka aja, nanti dia juga nyambung sendiri. Oke, gue buka terlebih dahulu. Nah, ini udah buka. Oke, untuk apinya gak usah terlalu besar ya, gak usah sampai berber-berber seperti ini. Itu nanti kalau yang kompornya dia gak bakal stabil. Bibik main di sini aja. Oke, sebelum masak martabak, biasanya ada beberapa persiapan yang gue lakukan. Nah, salah satunya adalah yang ini. Gue menyiapkan adonannya, karena gue pakai loyang diameter 24 ya. Gue pakai takaran adonan yang 450 ml. Ini tadi yang setelah di resting 4 jam, gue taruh sini. Nah, itu biasanya setelah di resting itu, adonan dia akan mengental, karena kan ada air yang menguap ya. Dan juga ketika jualan juga sebenarnya ada triknya. Jadi kalau teman-teman berjualan martabak, nah adonan itu kan nggak bakal kentalannya stabil, dia pasti lama-lama akan mengental. Triknya adalah kalian tambahkan air di adonan ini. Jadi untuk satu martabak itu kisaran 1,5 ini ya, 1,5 centong ini sampai 1 centong air. Nanti kalian tinggal tambahkannya, tinggal diaduk. Nanti kalau misalnya kekentalan juga nanti nggak bagus hasilnya. Jadi biasanya di bawahnya itu ada kayak bercak-bercak dan nggak jadi. Nah, jadi tipsnya adalah kalian tambahkan air. Oke, gue udah nyiapin adonannya, gue juga udah nyiapin ya, gue pakai kape. Ini alat pembuatannya. Ini di tangan kanan kape 3 inci, yang tangan kiri 4 inci. Nanti untuk mengangkatnya pakai yang 3 inci yang lebih kecil. Ini untuk mencukilnya. Nanti yang 4 inci adalah untuk membantu mengangkat martabaknya. Kalau awal-awal biasanya ya nggak bisa seimbang gitu ya untuk mengangkatnya, pasti kan ada goyang-goyang ya. Kalau terbiasa juga akan enak.
Oke, selanjutnya gue akan bersihkan loyangnya. Nah, ini loyang dipakai. Biasanya kan kalau ya ketika berjualan itu kan ada bekas loyang, harusnya ada bekas adonan martabak sebelumnya ya. Dibersihkan terlebih dahulu pakai ini. Ini buat cuci piring. Bersihkan kerak-keraknya. Oke, setelah itu tinggal dilap. Kalau untuk loyang martabak premium sebenarnya dia lebih bagus ya, jadi nggak gampang lengket gitu ya, meskipun ada bekasnya. Kalau untuk martabak biasanya ya lebih lengket, jadi harus dibersihkan. Oke, selanjutnya gue persiapan adalah di depan gue udah ada topping-toppingnya yang tadi gue jelasin. Gue pakai topping apa aja. Di sini ada kacang, ada coklat, ada keju juga, strawberry, terus ada di sini ada tiramisu, ada rasa susu, ada rasa coklat juga. Nanti gue bakal buat martabak pizza 8 rasa. Jadi ketika diangkat langsung dikasih blue band. Oke, dan juga yang terakhir, nah kira-kira gue pakai box martabak ini. Ini box martabak gue bikin sendiri. Ini biasa di toko gue. Ini ukurannya 25 cm x 25 cm. Ini nggak ada di pasaran. Jadi kalau kalian pengen buat martabak pizza ya kalian harus bikin box sendiri. Karena ini kan masuknya ke martabak premium ya. Kalau martabak biasa kan bentuknya hanya dilipat saja dan pilihan rasanya pun terbatas. Ini gue pakai box sendiri. Oke, selanjutnya gue akan ngasih tahu bagaimana cara masak martabak yang baik dan benar. Oke, sebelum menuangkan adonan, terlebih dahulu gue tes panas. Ini panas loyangnya ya. Kalian bisa mengetesnya pakai air. Teteskan. Kalau dia hilang perlahan-lahan, itu berarti loyang sudah siap untuk dipakai. Oke. Kalau airnya jalan, itu terlalu panas. Kalau misalnya airnya diem aja di sini, itu berarti loyang belum panas. Oke, trik lagi dari gua adalah sebelum menuangkan adonan terlebih dahulu diaduk-aduk agar saudara saya itu bekerja lebih baik. Nah, ini salah satu trik dari pedagang martabak ya, biar nanti sarangnya itu merata. Oke. Kemudian tuang adonan pas di tengah, nanti dia menyebar sendiri ke pinggir. Kemudian meratakan. Oke, langsung saya hidupkan kembali api yang bagian luarnya. Nah, yang bagian luarnya katanya ketika dituangkan kan saya matikan, karena kalau udah dihidupkan terus nanti akan kepanasan. Nah, setelah adonan dituang, dihidupkan kembali yang api bagian luarnya. Untuk api, teman-teman pakai api sedang aja, nggak usah terlalu panas, nggak usah terlalu gede banget ya. Nanti adonan ya martabak udah gosong tapi belum matang, jadi pakai sedang aja.
Oke, kalau udah seperti ini udah kebuka semua. Gue matikan api bagian luar. Yang ini nih. Gue matikan. Karena ini kan udah keangkat semua ya. Ini tinggal nunggu matangnya aja sih. Sebenarnya udah keangkat semua. Ya lebih baik apinya dimatikan semuanya. Jadi gue nggak pakai. Tuh. Gue nggak pakai api. Oke, setelah ini teman-teman bisa kasih gula. Taburkan gula di atasnya. Kan tadi pakai gulanya dikit ya, oke. Kemudian tutup. Ini sekali dilihat. Oke, sekarang gua angkat adonannya. Cafe 3 inci ada di tangan kanan untuk membuka. Oke. Yang lagi nih. Selanjutnya langsung gue kasih bulben. Ini gue kasih 3 untuk makan. Ini bulbennya bukan bentuk keripik kan ya, tapi ini ada teknik untuk pembuatannya dan juga ada bahan tambahannya. Kalian bisa cek di video bahasan yang udah pernah saya bahas. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, ini saya kasih sekitar 3 sendok makan. Oke. Kemudian saya kasih susu terlebih dahulu karena ini martabak premium. Susunya dikasih double. Oke, setelah kasih susu, yang persiapannya adalah kalian pakai sarung tangan. Oke, untuk teknik pemotongannya adalah kalian potong untuk bagian tengah terlebih dahulu ya. Sini. Oke, kemudian bagian sini yang banyak vertikalnya bentuk tanda tambah. Oke, kita jadi 4 bagian, kemudian kalian potong secara menyilang. Yang satu lagi juga sama, dipotong secara menyilang. Nah, untuk membongkar ini, kalian jangan dari atas, tapi dari bawah. Ditekan aja, nanti dia ada jalur tersendiri. Oke, udah semua. Oke, yang pertama dikasih topping adalah yang selai terlebih dahulu. Oke. Nah, ini gue pengen kasih yang selai martabak terlebih dahulu. Selai strawberry. Oke, dan taruh di box martabaknya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk yang lain ini tinggal ditaruh di box martabak aja.
Oke, topping selanjutnya adalah topping yang berwarna gelap. Nah, jadi ya ketika buat martabak juga kalian lightingnya harus bagus ya. Jadi menghiasnya harus bagus. Yang warna cerah jangan didekatin dengan yang warna cerah, tapi diselang oke yang warna gelap. Oke, di sini gua ada selai. Ini selai coklat di merek ini, Colin. Oke, kalian bisa pakai sendok, ambil 1 sendok. Mungkin kalian lebarkan sini. Kalian juga bisa pakai topping yang lebih crunchy seperti Ovomaltine, Chocomaltine, atau kalian bisa juga pakai yang merek Golden Field. Saja gue kasih topping yang bentuknya terang. Nah, di sini gue ada ini tiramisu. Sama gue juga pakai merek yang Golden Field, yang merek ini Colin. Kalian juga bisa pakai yang merek Elmer. Nah, gue kasih di sini. Intinya kalian harus bisa dasarnya terlebih dahulu dalam buat martabak. Ini hanya variasi saja, nanti kalian ya bisa mengembangkannya ya. Oke, ya saya kasih lagi toppingnya bentuknya gelap. Ini ada seres. Oke, untuk harga gue biasa jual ini di toko harga 75.000 ya, toppingnya bebas, jadi konsumen bisa milih toppingnya apa saja. Dan ini salah satu yang favorit juga. Oke, selanjutnya gue pakai yang terang lagi. Gue pakai ini nih. Ini merek Colin juga. Ini yang rasa susu. Kalau kalian berjualan pengen buat yang pizza 8 rasa, kalian harus punya karyawan ya, soalnya ini cukup makan waktu. Jadi kalau saya biasanya kayak ganti sama karyawan saya. Kalau lagi ada kayak gini, saya bikin untuk yang martabak yang lainnya. Karena kalau sendirian ya kerepotan juga ya. Oke, selanjutnya saya pakai yang warna gelap lagi, tapi saya pengen mengkombinasikannya dengan selai. Nah, ini Oreo, karena Oreo kan nggak bisa nempel ya. Ini Oreo yang tadi yang udah gue hancur-hancurin ya. Oke, gue pengen pakai selai yang ini, selai yang tiramisu. Ini ya nggak usah terlalu banyak-banyak juga, ini cuman buat istilahnya jadi lem aja, biar nanti ketika dimakan itu dan dibuka box martabaknya ini nggak berantakan ya. Oke,
Nih gue kasih di atasnya. Dan juga bisa sambil ditekan-tekan. Oke, selanjutnya gue pengen ngasih ini lagi nih. Ini kacang. Kalian juga bisa ganti pakai coklat Silver Queen atau Toblerone ya. Nanti tinggal diparut aja. Oke. Selanjutnya gue kasih ini. Ini gue kasih sayur lagi. Nanti gue kombinasiin dengan keju. Oke, ini kejunya udah gue parut ya. Tinggal kasih aja di atasnya. Oke, ini udah selesai, udah jadi. Ini atas tinggal dikasih susu aja. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah menjelaskan bagaimana cara membuat adonan martabak bangka pizza 8 rasa, cara membuat adonannya, cara masaknya, cara pemotongannya, sampai pemberian toppingnya. Nah teman-teman bisa menerapkannya di rumah, dan ketika teman-teman sudah buka usaha martabak, teman-teman bisa menambahkannya di daftar menu. Jadi kan menambah variasi menu yang teman-teman jual ya saat buka usaha. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanyakan di kolom komentar. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.